Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan melanjutkan cerita Dragon Ball New Hope yang sebelumnya sempat tertunda dan akhirnya chapter terbaru sudah rilis. Buat yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi video ini ya. Kisah ini melanjutkan misi Gohan masa depan yang pergi ke masa lalu untuk menjemput Trunks. Melanjutkan part sebelumnya, Gohan, Goten, dan satu temannya yaitu Kirano kini telah mengikuti turnamen Budokai yang telah diadakan kembali. Simpelnya, Dragon Ball New Hope ini masih memasuki Majin Buu Saga. Nah, Goten sebagai pejuang terakhir yang ada di masa ini membuat Kaioshin kagum karena reputasi Goten sudah menyebar sampai ke telinganya. Untuk Goten sendiri, dia nggak mengerti dengan apa yang Shin bicarakan dan pasti menganggap Shin mungkin salah orang. Goten kenalkan dia cuma anak SMA yang kebetulan beruntung dari mesin tinju sebelumnya. Tapi Shin mengingatkan Goten kalau dia tahu Goten sudah menyelamatkan bumi dari ancaman Cell. Goten berusaha menepis ucapan itu karena merasa Krillin lah yang sudah menyelamatkan bumi. Dan Goten menanyakan balik siapa Shin dan apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Di sini Shin memperkenalkan dirinya, dia datang dari jauh dengan harapan bisa bersaing dengan Goten di turnamen Budokai ini. Dan dengan senyuman songong seperti yang ada pada cerita asli, Shin meminta Goten untuk tidak perlu khawatir. Dia sama sekali tidak memiliki niat jahat pada Goten sedikit pun. Dan sebagai tanda persahabatan, Shin mengulurkan tangannya dan bertanya apakah Goten mau menjabat tangannya. Goten yang tenang kembali akhirnya mau menjabat tangan Shin dan keduanya menunjukkan senyuman ramah. Tapi di saat itu Goten merasakan tangannya seperti dikepal dengan cukup kencang oleh Shin. Shin katakan kalau Goten memiliki jiwa yang murni dan hal itu sangat baik untuknya. Goten cuma penasaran apa yang sebenarnya Shin maksud. Sebelum kemudian Shin dan Kibito mengucapkan selamat tinggal dan mereka pun pergi ke tempat lain. Gohan yang identitasnya masih aman hanya penasaran bagaimana Shin bisa tahu banyak informasi mengenai Goten di zaman ini. Dan Goten sendiri nggak tahu dan baru mengenal orang itu. Tapi yang paling membuat Goten penasaran adalah Goten sama sekali nggak merasakan energi apapun yang terpancar dari Shin maupun Kibito. Temannya memberitahu kalau Shin mungkin telah menyembunyikan aura kinya supaya mereka nggak bisa memprediksi seberapa besar kekuatannya. Tapi Goten merasa kalau hal itu sangat berbeda dengan mereka yang biasanya menyembunyikan aura ki. Baginya, Shin lebih seperti memiliki aura ki berbeda dibandingkan mereka manusia. Semua itu Goten sadari ketika dia menjabat tangan Shin tadi. Jadi itu adalah awal mulanya kenapa Goten begitu sangat penasaran dengan siapa sebenarnya mereka. Tapi Gohan segera menenangkan mereka dan merasa Shin bukanlah orang yang jahat. Lagi pula, mereka akan segera tahu lebih banyak jika mereka melawan Shin di turnamen nanti. Jadi, Gohan mengajak keduanya untuk segera masuk mengikuti undian siapa lawan mereka nanti. Goten sedikit penasaran apakah Gohan pernah bertemu dengan orang-orang seperti Shin ketika berada di masa depan atau alam baka. Dan tentu aja Gohan belum pernah bertemu karena masa depan pun belum masuk Majin Buu Saga. Gak lama kemudian mereka bertiga akhirnya sampai di tempat undian di mana wasit legendaris sudah menunggu mereka untuk segera mengambil nomor undian. Tapi tentunya sang wasit nggak kenal kalau Gohan dan Goten adalah anak Son Goku yang dulu sempat mengguncang arena turnamen Budokai. Dan nampak semua peserta sudah berkumpul di sana dan undian akan segera dimulai. Seperti biasa, siapapun yang dipanggil, maka peserta diminta untuk segera maju untuk mengambil bola berisikan nomor. Dan orang pertama yang akan dipanggil bernama Zayaku, di mana orang tersebut marah-marah karena dia ingin dipanggil dengan namanya yaitu Zayaku-sama. Dia bahkan mengancam sang wasit untuk memberinya kematian jika tidak memberikan rasa hormat kepadanya. Sambil mengambil bola di dalam kotak, Zayaku-sama mengingatkan pada wasit kalau dia adalah pemimpin dari klan Tamagotchi. Jadi, dia ingin memastikan sang wasit untuk tidak melupakan namanya lagi. Zayaku-sama mendapatkan nomor undian 4 dan wasit segera memanggil peserta selanjutnya yaitu Keko untuk segera maju. Keko mendapatkan nomor antrian 2 dan Kirano mendapatkan nomor 6. Menariknya, ada peserta bernama Beelzebub yang mirip sekali dengan nama iblis. Dan seperti prediksi BMKG, Beelzebub ini mempunyai usia sekitar 2500 tahun. Seseorang yang sangat aneh untuk sekelas warga bumi. Apakah dia merupakan alien lain yang datang berpartisipasi?
Dan ketika Beelzebub mengambil bola, Goten merasa ada beberapa peserta yang tampak aneh di sini. Kemungkinan terbesar cerita pada New Hope ini akan jauh berbeda dengan apa yang ada di timeline asli. Nampak Beelzebub mendapatkan nomor undian 5 yang artinya akan bertanding melawan Kirano. Sementara Kibito mendapatkan nomor undian 10 yang entah bertarung melawan siapa. Dan selanjutnya adalah Videl yang akhirnya ikut serta juga. Gohan sontak melongo melihat Videl karena itu adalah jodoh masa depannya. Tapi di sini karena Gohan di timeline ini sudah tewas, kemungkinan Videl akan berjodoh dengan orang lain. Di saat Gohan terpesona melihat Videl, Goten menanyakan apakah Gohan kenal dengan gadis itu. Di sini, Videl mendapatkan nomor undian 7 sambil menunggu siapa yang bakalan menjadi lawannya. Sedangkan Goten merasa cukup kesal karena selama Gohan berada 1 bulan di timeline ini, Gohan ternyata sudah mendapatkan pacar. Namun, Gohan memberitahu kalau itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Videl dia kasih tahu memang adalah pacarnya, tapi untuk timeline masa depan. Sedangkan di sini, Videl tentunya untuk Gohan masa ini. Dan setelah menunggu cukup lama, nama Gohan akhirnya dipanggil juga. Di saat itu, sang wasit mengenali kemiripan Gohan dengan Goku yang memenangkan turnamen di masa lalu. Dia pikir kalau Gohan adalah anaknya. Dan Gohan sendiri cuma menanggapi dengan ketawa aja. Sedangkan Goten meminta Gohan untuk terus merahasiakan identitas mereka. Setelah mengambil bola undian, Gohan rupanya mendapatkan angka 9. Yang artinya Gohan akan bertarung melawan Kibito seperti yang ada pada timeline asli. Untuk Goten, dia mendapat nomor 1 yang mana Goten akan bertarung lebih dulu. Sisanya Shin mendapatkan nomor 3, Maiku nomor 8, berikut dengan beberapa peserta yang tidak admin kenal. Dan lebih menariknya lagi ada satu peserta yang menggunakan pakaian mirip seperti Majin Buu dan Uub, dia bernama Sujiwo. Yang jelas orang itu bukanlah Uub karena kebangkitan Majin Buu saja masih belum terjadi. Sisanya adalah Mekoner beserta Pak Polisi yang bernama Otoko mendapatkan nomor 12 dan 16. Inilah dia para peserta yang akan bertanding pada turnamen ini, meskipun kita tahu ini nggak penting-penting amat. Fokus cerita utama tetap pada Majin Buu. Dan kemudian turnamen Tenkaichi Budokai ke-28 akhirnya telah dimulai dengan sangat meriah. Sang wasit langsung memberitahu siapa aja yang akan bertanding melawan siapa, yang dimana pertandingan pertama akhirnya dimulai. Peserta pertama yang akan bertarung nggak lain adalah Keko melawan Son Goten. Keduanya berjalan santai menuju arena di mana Keko meremehkan Goten yang sangat serius. Goten yang nggak peduli dengan remehan tersebut balik mengejek Keko soal pakaian Keko yang hanya mengenakan celana dalam aja. Goten nggak pernah menyangka kalau dia harus menghadapi seseorang yang berdandan seperti seorang badut. Setelah keduanya naik ke atas arena, semua penonton menyambut mereka dengan riang gembira. Bulma dan Cici yang menonton paling depan merasa ini hanya akan menjadi permainan bagi Goten. Dan tentu aja Cici sebagai ibunya mempercayai hal tersebut. Anaknya adalah orang yang sebelumnya sudah menyelamatkan dunia. Mengalahkan orang seperti Keko bukan perkara susah untuk Goten. Kemudian sang wasit legendaris segera memulai jalannya pertandingan. Sebelumnya, Goten memberitahu Keko kalau dia akan bersikap baik dan memberi Keko kesempatan untuk menyerah. Dengan begitu, Goten katakan dia nggak perlu mempermalukan Keko di depan semua orang di sini. Goten cuma menyarankan agar Keko berpura-pura terluka saja. Tapi Keko yang berdiri tegap di depan Goten merasa tubuhnya jauh lebih besar dan juga kuat. Dia balik memarahi Goten dan menyebut Goten hanyalah anak nakal yang tidak berguna. Keko pastikan dia akan mencabik-cabik tubuh Goten sampai tidak tersisa lagi. Di sini, Goten sudah menyangka kalau Keko pasti akan menentang ide darinya. Tapi, Goten sudah mengingatkan Keko dan jangan menangis ya kalau dia pada akhirnya akan mengalahkan Keko si pria besar yang penuh dengan lemak ini. Semakin marah mendengar itu, Keko segera melepaskan pukulan supernya yang nampak melesat cepat pada Goten. Seolah-olah dia adalah sang manusia super kuat yang ada di planet bumi. Tapi seperti dugaan bapak-bapak semua, Goten mampu menahan pukulan Keko cuma pakai satu jarinya saja. Membuat Keko menjadi sangat terkejut melihat apa yang Goten lakukan. Keko yang semakin emosi melepaskan rentetan pukulan lagi dengan kedua tangannya, berharap kali ini berhasil. Tapi nyatanya dengan mudah semuanya bisa Goten tangkis seperti beradu pukulan dengan anak kecil.
Dan saat menangkap pukulan yang terakhir, Goten dengan ramah meminta izin untuk balik melepaskan serangannya sekarang. Dalam satu tamparan kasih sayang pada Keiko, menghempaskan Keiko dengan luar biasa kencangnya. Tubuh Keiko berakhir menghantam tembok arena, membuat wasit yang melihatnya saja sontak tercengang. Setelah itu, barulah tubuhnya terjatuh ke bawah seperti bebek guling. Wasit langsung mengumumkan kemenangan Goten yang akan segera masuk pada babak selanjutnya. Cici sebagai ibunya tentu sudah menyangka kemenangan itu di saat para penonton yang lain masih terkejut dengan keanehan pada pertarungan ini. Goten cuma mengangkat tangannya ke atas untuk memberikan hormat pada yang lain, sekaligus mendeklarasikan kemenangannya yang biasa aja ini. Pertandingan berikutnya, Shin kini akan bertarung melawan Jayakusa yang tadi sempat sombong sebagai ketua klan Tamagotchi. Bahkan, Jayakusa meremehkan Shin dan akan membuatnya menderita. Tapi Shin tentu nggak menanggapi omongan sampah seperti itu. Di perjalanan ke arena, Jayakusa masih terus saja meremehkan Shin dan mengagungkan kekuatannya sendiri. Sedangkan Gohan, Goten, dan Kirano nampak lebih fokus pada seperti apa kekuatan Shin sebenarnya. Setelah pertarungan dimulai, Shin masih diam aja, membuat Jayakusa kembali meremehkannya. Dia katakan, "Hei anak kecil, takut ya nyerang duluan sama Om? Om nggak gigit kok." Tapi tiba-tiba Shin menggunakan kemampuan dewanya dan menegaskan mulai hari ini Jayakusa akan memikirkan kembali hidupnya yang penuh dengan masalah itu. Mikirin listrik, beras, tagihan pay later, dan sebagainya. Dan Shin masih dengan kemampuannya menyuruh Jayakusa untuk mulai berbuat baik sekarang dengan orang-orang di sekitarnya. Dan seperti terkena gendam atau bahasa Italianya yaitu hipnotis, Jayakusa langsung menuruti perintah Shin untuk melaksanakan semuanya. Jadi, Jayakusa memutuskan untuk menyerah aja, di mana wasit menjadi sangat kaget kenapa Jayakusa berhenti. Padahal sebelumnya dia tahu Jayakusa adalah orang yang paling optimis. Jayakusa mengatakan dia sekarang akan memilih untuk merawat ibunya. Wasit terus mempertanyakan apakah Jayakusa serius ingin melakukan itu. Ditambah, para penonton juga mempertanyakan kenapa Jayakusa tidak bertarung dulu. Tapi, peraturan tetaplah peraturan. Wasit menginfokan kemenangan Shin dan akan maju pada babak selanjutnya. Sedangkan Gohan menanyakan pada Shin apa yang sebenarnya sudah Shin lakukan pada Jayakusa. Shin cuma membalas, dia hanya memberi Jayakusa makna baru dalam hidup yang lebih baik. Setelah itu, Shin beranjak pergi meninggalkan mereka yang masih dalam kebingungan. Kemudian, pertarungan selanjutnya adalah Kirano melawan Beelzebub yang berusia 2500 tahun. Beelzebub merasa kalau Kirano tidak sekuat yang dia duga. Tapi Kirano cuma membalas kalau penampilan bisa menipu bro. Keduanya segera berjalan masuk ke dalam arena di mana Goten menyemangati Kirano untuk menghajar anak kecil itu. Tapi Beelzebub menyebut Goten sangat idiot karena dia bukanlah anak-anak seperti yang semua orang pikirkan. Dia adalah Beelzebub, seorang pangeran iblis yang entah apa tujuannya datang ke sini. Sedangkan Kirano cuma mengatakan beberapa kata di mana Beelzebub lagi-lagi memotong bahwa Kirano pasti juga nggak percaya dengan usianya. Beelzebub akan menunjukkan pada Kirano betapa jahatnya dia sebagai iblis. Kirano nampak semakin tidak nyaman jika terus diajak bicara kayak begini. Sedangkan Beelzebub mengakui dirinya sangat jahat. Saking jahatnya dia nggak mencuci tangannya setelah buang air kecil. Kirano baru menunjukkan ekspresi terkejutnya setelah mendengar kekonyolan itu. Goten cuma menunjukkan pada Gohan selain dirinya ternyata ada orang seperti Beelzebub yang juga mempunyai pose yang aneh. Di situ Gohan semakin ilfil melihat tingkahnya. Kirano yang bosan bermain-main mengajak Beelzebub untuk memulai pertarungan saja karena sudah banyak penonton yang menunggu aksi mereka. Beelzebub setuju, tapi dia katakan sebenarnya bukan datang untuk itu. Dia mencari pamannya yang telah hilang selama 50 tahun. Dan terakhir, Beelzebub mendengar kalau pamannya ada di bumi. Tapi, penonton semakin tidak sabaran melihat mereka cuma bicara, padahal mereka sudah menghabiskan banyak uang. Membuat Beelzebub menjadi sangat kesal, karena penonton di sini sama seperti koruptor yang hanya haus pada uang. Jadi mau nggak mau Beelzebub mengajak Kirano untuk memulai pertarungan mereka. Kirano tentu senang mendengar hal tersebut. Keduanya nampak memasang kuda-kuda membuat semua penonton kembali bersorak riang. Kemudian Beelzebub memulai serangan pertamanya dengan begitu percaya diri.
Kirano yang menahan pukulannya merasa Beelzebub tidak berbohong soal Beelzebub yang merupakan seorang bangsa iblis. Tapi Beelzebub justru merasa kesal karena dia bukanlah satu-satunya yang terkuat di sini. Dan tiba-tiba Beelzebub melilit kaki Kirano pakai ekor iblisnya, membuat Kirano nggak bisa bergerak. Di saat itulah Beelzebub manfaatkan kesempatan untuk melakukan tubrukan tendangan yang cepat. Kirano yang terkejut dengan sigap segera menahan tendangan Beelzebub dengan kedua tangannya. Kesal dengan itu, Beelzebub mundur dulu lalu melepaskan pukulannya lagi. Dia melancarkan pukulan bertubi-tubi yang semuanya nampak bisa Kirano tahan dengan begitu gampang. Sepertinya Beelzebub bukanlah iblis kuat yang biasanya kita tonton dari cerita Pegito. Meski demikian, semangat iblis muda itu terus bergejolak di hadapan Kirano. Setelah itu Beelzebub mundur beberapa meter dan gas lagi menyerang Kirano penuh semangat. Beelzebub menyuruh Kirano untuk tidak jangan sok pintar. Sedangkan Kirano memuji kemampuan bertarung Beelzebub yang cukup baik meskipun meninggalkan terlalu banyak celah. Beelzebub melepaskan tendangan Kapten Tsubasanya dan Kirano menangkisnya dengan kemampuan Wakabayashi. Semua serangan Beelzebub yang secara beruntun semuanya mampu ditahan Kirano dengan sangat gampang sekali. Bahkan di sini Kirano sampai menaruh tangannya di belakang yang semakin membuat Beelzebub merasa diremehin sekali. Dan di saat Beelzebub lengah, Kirano manfaatkan kesempatan untuk berhasil menghajar Beelzebub balik hingga menghempaskan tubuhnya terbang melayang jauh. Nggak berhenti sampai situ, Kirano melakukan gerakan cepatnya dengan berpindah ke atas Beelzebub berada. Dan sekali lagi Kirano menghantamkan sepatu kotornya yang habis nginjek tai ayam kepada Beelzebub melayang ke bawah. Tubuh anak iblis itu berakhir menghantam lantai arena hingga menghancurkannya. Merasa Beelzebub sudah nggak berdaya, Kirano turun tepat di depannya untuk mendengar kata-kata anak iblis itu menyerah. Wasit merasa itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa dari Kirano dan Beelzebub, dan merasa pertarungan itu mungkin akan segera berakhir. Tapi Beelzebub yang bangun lagi menepis anggapan wasit yang bodoh itu. Dia membuang kacamata renangnya untuk memulai pertarungan lebih serius. Beelzebub memberitahu mereka para iblis diberkati dengan kemampuan spesialis, yaitu kekuatan kegelapan. Dan sekarang Beelzebub akan menunjukkannya pada Kirano. Kirano menjadi penasaran apa sebenarnya yang anak iblis itu maksud. Sampai tiba-tiba Beelzebub ngeden sekuat tenaga, mengeluarkan banyak kekuatan seperti layaknya seorang Super Saiyan. Getarannya bahkan menghancurkan dataran lantai arena di sekitarnya, membuat Kirano harus bertahan sekuat tenaga dari angin yang berhembus kencang. Setelah selesai, wasit sampai melongo nggak percaya melihat kehancuran lantai arena yang terjadi. Sedangkan Beelzebub kini bangkit dalam siluet bentuk iblisnya dari kepulan asap yang tebal. Kirano terkejut melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya sekarang. Dan nampak Beelzebub telah bangkit dalam bentuk iblis sepenuhnya dengan sangat begitu percaya diri. Wow, pada Dragon Ball New Hope ini banyak sekali kejutan yang terjadi. Sepertinya selain Majin Buu bakal banyak banget musuh kuat lainnya yang akan meramaikan cerita ini. Terutama seberapa kuat sebenarnya iblis Beelzebub berusia 2500 tahun ini. Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu lagi kelanjutannya ya. Kalau udah update bakal langsung admin buat videonya. YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.